Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 11 mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam pada kesempatan kali ini akan membahas materi mengenai hakikat kepribadian Muslim. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu A. Pengertian kepribadian Muslim. Kepribadian atau personality berasal dari bahasa Latin persona yang berarti topeng atau kedok, yaitu tutup muka yang biasa dipakai oleh pemain-pemain panggung untuk menggambarkan perilaku, watak, atau pribadi seseorang. Ada pula yang mengatakan kepribadian berasal dari bahasa Latin persum, yang berarti wajah yang sesungguhnya. Beberapa ahli mendefinisikan kepribadian secara bervariasi, namun dengan inti yang relatif sama. Menurut Fuad tahun 2006, kepribadian adalah perwujudan dari pola sikap atau pola pikir, yakni bagaimana ia bersikap dan berpikir, dan pola tingkah laku atau bagaimana ia bertingkah laku. Ia menegaskan bahwa sesungguhnya kepribadian bukanlah dinilai dari nilai-nilai fisik pada diri seseorang, juga bukan pada asal daerah, kebiasaan, dan keturunannya. Kemudian kepribadian Muslim, dalam bahasa Arab disebut dengan syakhsiyatul Muslim. Kepribadian Muslim menurut Marimba yaitu kepribadian yang memiliki nilai-nilai agama Islam, memilih, memutuskan, dan berbuat berdasarkan nilai-nilai Islam dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai Islam. B. Unsur-unsur kepribadian Muslim. Unsur-unsur kepribadian menurut Al-Banna yaitu 1. Salimul aqidah atau akidah yang lurus. 2. Shahihul ibadah, ibadah yang benar. Yang ketiga, matinul khuluq atau akhlak yang kokoh. Yang keempat, mutsaqoful fikri, wawasan yang luas. Yang kelima, qawiyul jismi, jasmani yang kuat. Yang keenam, muzahadatul linafsihi, berjuang melawan hawa nafsu. Yang ketujuh, harisun ala waqtihi, disiplin menggunakan waktu. Yang kedelapan, munajahum fi syunihi, teratur dalam suatu urusan. Yang kesembilan, qadirun alal kasbi, memiliki kemampuan usaha sendiri atau mandiri. Yang ke-10, nafi'un li ghairihi, bermanfaat bagi orang lain. C. Faktor yang mempengaruhi kepribadian Muslim. Kepribadian seseorang itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor pembawaan, yaitu potensi yang dibawa seseorang sejak lahir, baik dalam bentuk fisik dan non-fisik. Yang kedua, faktor lingkungan, yaitu segala sesuatu di luar potensi yang dibawa sejak lahir. Menurut Ali Syariati, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses pembentukan kepribadian seseorang, yaitu 1. Faktor ibu yang memberi struktur dan dimensi keruhanian yang penuh dengan kasih sayang dan kelembutan. Yang kedua, faktor ayah yang memberikan dimensi kekuatan dan harga diri. Yang ketiga, faktor sekolah yang membantu terbentuknya sifat lahiriah. Yang keempat, faktor masyarakat dan lingkungan yang memberikan lingkungan empiris. Dan yang terakhir adalah faktor kebudayaan umum dan masyarakat yang memberikan corak pada kehidupan manusia. Proses pembentukan kepribadian Muslim. Pembentukan kepribadian membutuhkan waktu lama dan bertahap. Terdapat rintangan yang harus ditempuh dengan menganalisis semua faktor dan energi kepribadian agar berhasil dan terwujud. Tahap-tahap dalam pembentukan kepribadian Muslim meliputi: yang pertama, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Yang kedua, proses pembiasaan. Yang ketiga, pembentukan pengertian, sikap, dan minat. Yang keempat, pembentukan keruhanian yang luhur. E. Implikasi pembentukan kepribadian Muslim dalam filsafat pendidikan Islam. Dalam filsafat pendidikan Islam,
Pembentukan kepribadian Muslim melibatkan pelaksanaan pendidikan komprehensif yang mencakup bukan hanya informasi, nilai, atau pemantauan perkembangan fisik anak didik, melainkan juga penyucian jiwa, tazkiyah al-nafs dari elemen-elemen yang dapat merusak kebersihannya. Hal ini akan menyebabkan qalb, hati, dan akal menjadi bersih daripada gilirannya akan mempengaruhi kesucian jasad. Pembentukan kepribadian Muslim memerlukan panutan dari pendidik. Pendidik tidak hanya harus berperan dalam memberikan pelajaran dan mengawasi siswa, tetapi juga sebagai sosok yang mengingatkan dan memperkuat komitmen terhadap syahadah melalui pengetahuan dan perilaku yang baik dalam proses taklim, tarbiyah, dan ta'dib. Ya, baik teman-teman, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa filsafat pendidikan Islam adalah pembentukan kepribadian Muslim, merupakan sebuah proses yang integral dan berkelanjutan yang melibatkan pengembangan nilai-nilai Islam, karakter, kecerdasan spiritual, serta pendidikan seumur hidup. Untuk mencapai tujuan ini, penting bagi pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat pendidikan agama, melatih guru dengan baik, mengembangkan materi pendidikan yang relevan, menciptakan lingkungan Islam yang mendukung, mendorong inklusivitas dalam pendidikan, dan mengadopsi pendekatan holistik dalam pembentukan kepribadian Muslim, sehingga individu Muslim dapat tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak baik, bermanfaat bagi masyarakat, dan setia pada nilai-nilai Islam, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada masyarakat yang lebih baik dan harmonis. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.